Kita semua punya mata, tapi apakah mata kita memberikan kita kebahagiaan? Kita semua punya telinga, tapi apakah telinga kita memberikan kebahagiaan? Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Di antara panca indera yang kita miliki, mata dan telinga memiliki peran yang sangat penting. Dan kemudian juga kita tahu bahwa kehebatan Yesus dalam ketangguhan pribadi dan spiritual tidak terlepas dari doa yang pernah ditaburkan oleh kakek dan nenek. Maka dengan ini kesimpulannya jelas, apa yang dikatakan oleh kitab Sirak dalam bacaan pertama, apa yang perlu kita wariskan untuk memasurkan nama baik kita dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar akan melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua punya mata, tapi apakah mata kita memberikan kita kebahagiaan? Kita semua punya telinga, tapi apakah telinga kita memberikan kebahagiaan? Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Di antara panca indera yang kita miliki, mata dan telinga memiliki peran yang sangat penting. Karena setiap hari kita melihat, setiap hari kita mendengar. Tapi apakah kita bisa menjadikan mata sebagai sumber kebahagiaan dengan melihat dan telinga menjadi sumber kebahagiaan dengan mendengar? Kadang-kadang kita itu susah bahagia karena mata melihat apa yang tidak enak, apa yang tidak mengasihkan, apa yang menyakitkan. Demikian juga sering kita tidak enak atau batin tidak bahagia karena mendengar banyak cerita dan berita yang tidak mengasihkan, tidak mengenakan. Beberapa hari lalu Injil ini telah kita dengar dan telah kita maknai. Bagaimana supaya memiliki mata dan hati yang membahagiakan, dalam arti ketika kita melihat, kita mampu menemukan misteri kerajaan Allah atau surga di balik pandangan kita. Juga kita mampu menemukan kemuliaan Allah di balik cerita dan berita yang kita dengar. Kita semua waktu itu telah diingatkan pentingnya pencurahan roh atau pencerahan roh untuk mencerahkan hati dan pikiran kita. Ada istilah intuisi dan discernment. Discernment artinya kejernihan roh untuk mampu menemukan dan melihat apa yang orang lihat tapi kita lihat dan kita maknai. Apa yang orang dengar tapi mampu kita dengar dan kita maknai dan untuk membahagiakan kita. Maka butuh keterbukaan hati kepada gerakan roh. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang diberikan anugerah Roh Kudus itu oleh Tuhan melalui sakramen baptis dan sakramen-sakramen lain di dalam gereja. Ada sakramen krisma lagi. Nah, Bapak Ibu, coba ingat dan bayangkan waktu kita dibaptis atau kalau kita membaptis anak-anak dan cucu.
ada momen di mana imam meraba dan memberkati mulut dan telinga anak-anak. Jadi mulut dan telinga. Dengan kata-kata supaya mulut itu mewartakan sabda Allah, telinga itu mampu mendengar sabda Allah. Tidak semua orang yang diberikan berkat waktu kecil atau waktu baptis untuk mulut dan telinganya dibuka. Jadi itulah makna dari ketika ada baptisan, mulut dan telinga kita dibuka supaya mulut, mata dan telinga kita mampu memberikan kebahagiaan dari setiap pandangan dan pendengaran. Bagaimana kita memelihara mata dan telinga yang bijak? Nah, inilah yang kita dapat belajar dari Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, kakek dan nenek Yesus. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang memiliki pandangan dan penglihatan yang positif kalau kita tidak diwariskan hal itu oleh orang tua. Kita juga tidak mampu menjadikan telinga kita untuk mendengar dan membaca secara positif apa yang kita dengar, walaupun berita itu tidak baik, kalau kita tidak dibiasakan oleh orang tua. Maka orang tua adalah gereja mini, Ecclesia Domestica, tempat di mana anak-anak dibangun ketangguhan pribadi dan hidup rohaninya untuk memanfaatkan mata dan telinga dan semua panca indera dengan baik. Tidak akan pernah ada anak yang gemar mendengar sabda Allah, tidak akan pernah ada anak yang pingin mendengar cerita-cerita kitab suci dan iman, kalau orang tua tidak membiasakan itu. Ternyata rahmat untuk anak dan cucu, bahkan rahmat panggilan itu terbentuk dan terwariskan dari kebiasaan kakek nenek dan orang tua yang memang punya kegemaran yang sama. Contoh, Yoakim dan Ana adalah pasutri yang sudah tua. Ana selalu merasa terpukul dan malu karena dalam pandangan Yahudi, kalau tidak punya anak itu adalah kutukan karena dosa. Itu sangat membebankan dia karena belum punya anak. Maka setiap hari dia pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tidak pernah putus-putus. Dan satu saja yang dia ungkapkan dalam doa. Tuhan, kalau Tuhan mau berikan saya dan Yoakim ini anak. Nanti kalau Tuhan beri, kami akan kembalikan kepada Tuhan. Akhirnya dianugerahkanlah Maria, Ibu Yesus. Dan kemudian mereka kembali memberikan Maria untuk menjadi tempat di mana Yesus penyelamat dunia dilahirkan ke dunia. Dan kemudian juga kita tahu bahwa kehebatan Yesus dalam ketangguhan pribadi dan spiritual tidak terlepas dari doa yang pernah ditaburkan oleh kakek dan nenek. Maka dengan ini kesimpulannya jelas. Apa yang dikatakan oleh kitab Sirak dalam bacaan pertama, apa yang perlu kita wariskan untuk memasurkan nama baik kita dalam hidup. Saya selalu pesan kepada keluarga besar saya, kita punya kakek nenek, orang tua dari bapak-bapak kita, tidak punya kekayaan. Mereka perantau. Tapi mereka telah mewariskan warisan terbesar untuk kita dan anak-anak, yaitu iman dan kesetiaan kepada gereja. Ternyata dulu kakek nenek saya itu namanya Franciscus Gahol dan Susana Mbembus. Dulu mereka jadian karena ketemu di paroki waktu ikut kegiatan gereja. Dan dari kedua kakek nenek ini diwariskanlah anak-anak dan cucu. Sejauh ini itu ada 2 orang imam, 3 orang suster, termasuk saya. Dan menariknya di antara 3 orang suster ada 2 yang bernama Francisca. Lalu saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa rahmat panggilan ini dan kesetiaan anak-anak, kita punya keluarga besar itu rata-rata jadi ketua lingkungan, ketua stasi kalau di mana saja dia ada, kemudian pimpin doa, kor, suaranya bagus-bagus, dirgen, musik. Saya bilang inilah warisan terbesar dari kakek nenek kita yang perlu kita syukurin dan kita jaga. Tidak sepikir dengan warisan harta seperti yang saya katakan kemarin,
Kami punya orang tua yang tidak mewariskan rumah dan kekayaan, tapi mewariskan iman dan kebijaksanaan hidup. Karena kata Yesus itu selalu tepat. Yang dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Itu benar, tergantung kita percaya atau tidak. Nah, jadi kakek nenek jangan membacakan cucu dengan hal-hal material dan duniawi. Ajak dia ke gereja, ajar dia berdoa. Itu yang akan mengharumkan kita. Mereka akan menceritakan kita dari turun-temurun. Saya punya kakek nenek sampai cucu cicit sekarang, kenal baik mereka punya nama. Kita kalau mau kakek nenek yang terkenal, bawa mereka dalam iman, bawa mereka ke gereja, doakan mereka, jangan manjakan mereka secara duniawi dan material. Nanti mereka ingat barangnya, lupa kitanya. Kebetulan yang hadir di misa di sini kan rata-rata kakek nenek semua ini ya. Ini lihat, hanya beberapa sih yang tidak. Semua kakek nenek. Jadi jangan manjakan mereka dengan jajan, dengan apa yang bersifat duniawi. Bawa mereka ke gereja, bawa mereka berdoa. Itu yang mengharumkan nama. Itulah yang dapat kita maknai dari Santo Yoakim dan Santa Ana, kakek nenek Yesus yang kita peringati pada hari ini. Sekali lagi, kalau mau mata kita membahagiakan, kalau mau telinga kita membahagiakan, buka hati kepada gerakan Roh Tuhan. Ingat berkat yang diberikan kepada mulut, mata, dan telinga kita waktu dibaptis. Dan tentu, Bapak Ibu, kita ingin memandang anak-anak yang sukses. Tidak hanya sukses secara material, tapi sukses dalam hal iman. Kita pasti bahagia lihat anak dan cucu kalau aktif dan rajin ke gereja. Saya yakin itu. Apalagi kakek nenek, kalau sudah tua, obsesi mereka adalah kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kekal kalau hidup itu beralih dari dunia ini. Tapi tidak ada kebahagiaan hidup tanpa kita punya iman, tanpa kita membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, seperti yang terjadi dengan Yoakim, Ana, Maria, dan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.